mengolah limbah Ya. menjadi sesuatu yang punya nilai punya nilai seni tinggi. Ya. Dan ini apalagi kalau seandainya dijadikan sebuah judul, Ya. menyulap limbah menjadi Rupiah. pundi-pundi rupiah, misalnya kan iya. begitu. Ini kan Judul berita banget gitu Iya, kan. Iya, betul. Welcome to Brandaken. Ya, oke teman-teman, ini Pak Haji Adam ini dulunya jurnalis, kemudian berpindah profesi menjadi seorang pengusaha di bidang furniture ya Pak Haji ya. Carpenter ya, jadi tukang Carpenter. kayu ya. Tukang kayu. Ya, Pak Presiden Jokowi kan juga dulunya tukang kayu kan. Ya, siapa tahu bisa seperti Pak Jokowi. Amin. Iya. Pak Haji, Pak Haji ini kan menjadi jurnalis bukan waktu yang pendek kan Pak Haji. Panjang. Berapa tahun Pak Haji kalau boleh tahu? Berapa ya? Hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun, bahkan terakhir itu seingat saya menjadi pemimpin redaksi di Banten Post. Ya. Kemudian setelah itu Pak Haji justru memilih jalan lain. Jalan yang mungkin jauh juga ya dari urusan tulis menulis, dari urusan membuat berita jadi tukang kayu itu. Namanya garasi kapal. Itu teman-teman kalau mau pesan tentang kursi, benar apa lagi Pak Haji? Banyak berbagai macam furniture ya ini lah. Ya, termasuk lukisan yang kayak gini-gini lah. Oh iya. Jadi bisa pesan di garasi kapal, ada linknya buka aja di IG-nya garasi kapal gitu ya. Nah, Pak Haji, untuk memutuskan perjalanan jurnalistik yang sudah dilakukan selama 20 tahun, kemudian banting setir ini kan bukan perkara yang mudah, Pak Haji. Nah, kadang-kadang apa Pak Haji dulu yang menjadi pertimbangan sehingga Pak Haji berani itu mengambil jalan yang menurut saya cukup lumayan ekstrim? Saya rasa semuanya berjalan ngikutin jempol aja ya. Ngikutin jempol. Dan kiprah saya di jurnalis ini kan udah tergolong cukup, sudah sampai ke puncak karir lah. Ya. Dari mulai kontributor, pertama kali jadi wartawan dibayar per tulisan, sampai akhirnya menjadi wartawan yang tercatat sebagai pegawai. Lalu ya ibaratnya dari mulai honorer lah kalau di pegawai. Iya, honorer ya. Sampai akhirnya jadi honorer, sampai jadi pegawai gitu kan, sampai akhirnya naik jadi redaktur, ngalamin jadi beberapa kali redaktur, terus jadi redaktur pelaksana, ya jadi korlip, ya alhamdulillah. Dan di beberapa media ya, bukan hanya di Banten Post kan, sebelumnya juga saya juga aktif di Pos Kota Group ya. Dulu di Harian Proaksi, lalu pernah juga sebentar saya di Harian Terbit, lalu juga saya pernah di Harian Berita Kota. Ketika Berita Kota diambil alih sama Kompas, waktu itu saya lepas dari sana, baru saya gabung ke Jawa Post. Jawa Post Group. Dan cukup panjang ya, panjang. Dan saya merasakan ya sampai dengan jadi seorang pemimpin redaksi ini tidaklah mudah gitu kan. Akhirnya saya buat seluruh jurnalis mestinya harus punya cita-cita sampai ke sana. Betul. Karena memang itu mungkin karir tertinggi seorang wartawan yang sampai di situ ya. Ya, betul. Meskipun itu media skupnya yang sifatnya lokal, ya kan. Karena tidak semua orang punya kesempatan sampai ke sana. Tidak semua orang bisa kesempatan sampai di sana karena untuk di wilayah Banten saja mungkin kategori orang yang pernah jadi pemret ini bisa terhitung kan. Dan terakhir dipercaya menjadi salah satu GM masih di Jawa Post Group. Terakhir GM. Terakhir GM. Dan di situ mungkin saya berpikir ya kita mesti punya mainan baru ya kan. Karena kan awalnya kita sibuk ya kan, selalu day to day, bagaimana kita ngedit, bagaimana kita melihat isu dan lain sebagainya, lalu peristiwa itu membuat tour untuk anak-anak yang bekerja di berbagai desk ya, baik itu di wilayah dan lain sebagainya, bagaimana kita mengemas isu supaya menjadi koran yang baik dan sebagainya. Sampai akhirnya mau tidak mau koran ya agak sedikit ditinggalkan ya. Karena sekarang orang mulai sebagian karena sebagian sudah pindah ke online. Betul, dan itu sudah diprediksi oleh suhu Jawa Post Group ya. Pak Dahlan itu 2 tahun sebelum saya
keluar dari Jawa Pos itu, saya keluar Jawa Pos 2000 akhir 2017. Berarti 2015 Pak Dahlan juga sudah Wanti-wanti. membanti-wanti bahwa kita harus harus kreatif Ya. untuk untuk mengelola media kita, karena memang mau tidak mau teknologi ini kan semakin terus berkembang gitu Iya, kan. iya. Koran ini juga tidak bisa kita bertahan terus di sana. Dan Pasti mau tidak mau harus Betul. adaptif, Harus kemudian adaptif. lebih mengembangkan kreativitas di dalamnya intinya. betul. Karena kan saya juga pernah di Jawa Pos kan, Pak. Jadi Siap. Pak Dahlan kan juga pernah ngomong, kata Pak Dahlan itu sebenarnya kalau kita yang membunuh media itu sebenarnya bukan karena persaingan eksternal katanya, Betul. tapi karena orang-orang yang ada di dalam medianya sendiri. Betul. Dia mau berkreativitas atau tidak. Kalau Pak Dahlan tuh doktrin kita aja begini. Jadi wartawan itu semua orang bisa. Betul. Tapi jadi wartawan yang menciptakan sejarah itu yang luar biasa. Katanya sih gitu. Betul. Iya. Tapi berarti dari 2017 Pak Haji sudah nggak aktif lagi ya? 2017 akhir saya udah mulai tidak aktif. Artinya tidak aktif menulis ya. Ya. Tetapi saya masih dipercaya waktu itu untuk menjadi kepala biro ya, kan di kepala biro Rakyat Merdeka di Banten. Tapi karena memang mungkin dunia saya juga di dunia bisnisnya Ya. media ini juga tidak begitu dalam, sehingga ada sebuah kesempatan yang menurut saya ini bagian dari hobi saya, karena saya kan hobi ngoprek ya orangnya. Oh, Hobi ngoprek. Saya menyukai sesuatu yang menarik, saya menekuni hal-hal yang memang unik dan lain sebagainya kan gitu. Waktu itu pertumbuhan carpenter nasional ini kan luar biasa nih, ada ada hobi kayu Indonesia dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mengelola kayu limbah menjadi sesuatu yang menarik sampai akhirnya seiring waktu juga bertumbuhan kan, berjamur juga kedai-kedai kopi, betul. kafe dan lain-lain yang akhirnya membutuhkan jenis kayu yang saya tekuni itu, kayu. Tapi sebenarnya Pak Haji, yang menginspirasi Pak Haji akhirnya memutuskan untuk banting setir di perkayuan ini siapa Pak Haji? Ada nggak? Saya rasa peluang ya. Peluang. Peluang Pak Haji ya. membaca peluang. Saya membaca peluang. Saya membaca peluang waktu itu, peluangnya ada dan saya coba. Ya. Lalu saya menikmati gitu kan. Saya menikmati dan support dari teman-teman juga sangat luar biasa waktu itu, dan alhamdulillah sampai sekarang. Tapi Pak Haji sebelumnya pernah nggak menjalani urusan kayu? Kalau itu sama sekali belum. Sama sekali belum. Sama sekali Jadi belum. Pak Haji itu langsung turun, langsung belajar, langsung praktek, langsung praktek, langsung jalan. Udah gitu aja. Iya, just do it, udah lakukan gitu kan. Bahkan lucu sekali ketika ada salah satu pejabat di Kabupaten Serang waktu itu meminta saya untuk dibuatkan sebuah ruangan studio. Iya. Pak Haji, saya minta semuanya ini nanti dibangunnya bukan cuma dari kayu-kayu yang seperti ini, tapi dilap dengan kayu-kayu yang HPL, dia bilang. Bisa nggak? Saya bilang bisa. Tapi setelah saya pisah sama dia di jalan, saya cari tahu itu HPL apaan sih gitu kan. Berarti Pak Haji sendiri belum tahu HPL. Belum tahu HPL itu apa gitu Saya kan. mau nanya HPL apa gitu kan, karena saya juga bukan orang kayu kan. Betul, HPL itu memang kayu yang dilapis menggunakan lapisan high pressure laminating gitu kan. Oh, jadi kayak ini ya, lemari ini. Nah, kayak ini kan. Kalau ini mungkin jenisnya jenis lain ya. Jadi iya. HPL itu adalah kayu yang dilapis dengan beberapa macam serat dan lain sebagainya. Bukan kayu asli yang solid seperti ini gitu kan. Ini produknya Garasi Kapal loh teman-teman. Termasuk lukisan saya ini, Raden Mas Tirto ini juga produksi Garasi Kapal. Itu. Sampai akhirnya jalan itu ya. Jalan. Pak Haji, orang pertama yang order Pak Haji. Jadi asalnya sebetulnya gini ya. Ada selalu, kalau saya ada peribahasa, selalu ada pelangi dalam setiap badai. Iya. Ya kan? Iya. Selalu ada Pelangi dalam setiap badai. Artinya selalu ada keindahan dalam setiap bencana itu gitu kan. Nah, akhir tahun 2017 itu ceritanya banyak maling. Banyak maling di komplek itu. Lalu di komplek tempat saya tinggal. Akhirnya waktu itu RW bersama RT itu melakukan berembuk lah. Ini kita ngapain nih? Ya. Bikin keamanan apa angkat ronda nih? Ya. Akhirnya disepakati angkat ronda gitu kan. Nah, besoknya pada ngebangun gardu. Akhirnya kekurangan kayu. Nah, akhirnya ya udah kita nyari kayu-kayu limbahan lah. Nyari kayu limbah. Beli kayu limbah yang harganya Rp2.000, yang harga Rp3.000 per batang. Akhirnya Rp500.000 dapat banyak banget. dapat banyak banget satu mobil ya.
satu losbak gitu. Dibangun gardu, sisanya masih banyak. Karena mungkin dianggap sebagai Limbah. penyumbang terbesar waktu itu gitu kan dalam membuat iya. gardu. Pak Hajinya. Heeh. Tuh kayu dibalikin ke rumah. Oh, dikasih. Pak Haji nih kayu sisa nih, sisa bikin gardu masih banyak, Ya. masih ada sekitar berapa 200 batang apa. Hmm. Numpuk aja tuh, tapi kan waktu itu saya masih aktif kerja ya, masih bolak-balik kantor gitu Oh, kan. masih waktu itu masih di Banten, Masih. Bos, ya? Akhir tahun 2017 itu. Akhirnya ngelihat kayu numpuk setiap hari depan mata. Nih kayu bagus-bagus bentuknya gitu kan, Iya. seratnya unik-unik gitu kan. Ini mesti diapain? Ya kita googling lah, cari inspirasi di Google Iya. gitu kan. Memanfaatkan limbah kayu kayu-kayu bekas gitu. Akhirnya ketemulah inspirasi, oh bikin bangku. Oh, bikin bangku. Bikin bangku pertama. Saya waktu itu sempat ngobrol juga sama pemretnya Kabar Banten ya, Maksudnya Oh, Husen. Mas Suni, ya, Mas Suni, ya. Sun, kayaknya kalau dijual laku deh. Jual aja bang, paket hemat, gitu kan kata Maksuni. Iya, iya. Jual tuh waktu itu di Facebook ya. Di Facebook. Dijual di Facebook paket hemat 500.000 karena gue modalin kayu itu kan 500.000 udah jadi gardu, Ya. udah jadi segala macam, masih banyak sisanya, masih ada kayu dikit, dibikin cuma berapa batang, jual 500 kayaknya masih untung banyak gitu kan. Iya. Jadi untungnya ya dapat uangnya Ah. balik, kartunya oke itu ya. Akhirnya kayu itu dibeli tuh. Heeh. Pembeli pertama GM Serang Radio, teman kita juga. Didin ya, Oh, iya. Abah Somad, Iya, suaminya Didin. Melan. Dia Iya. memelan ke rumah, dia yang bayarin itu. Kayu. Ke kursi itu. Betul, masih ada lagi tuh, tumpuk lagi sisanya. Akhirnya kita bikin lagi. Sekarang agak naik lagi nih ininya. Cuman saya nggak sendiri, dibantuin teman Oh, gitu teman, kan. Akhirnya kita bikin lagi tuh meja dan bangku yang unik. Menurut saya sih unik ya waktu itu kan. Akhirnya kita upload lagi di Facebook, Laku lagi. laku lagi. Itu pembeli kedua itu politisi sekaligus sahabat kita juga. Ya. Dadi Hartadi. Oh iya, wih, itu mah politisi paling kondang dia mah. Itu sekarang jadi advokat muda itu. Advokat muda. Selamat. Bang Dadi semoga nonton gitu kan. Jadi selamat, Anda adalah pembeli kedua. Pembeli kedua, ya kan? Nah, setelah itu saya nggak tahu lagi siapa selanjutnya kan. Setelah itu ya banyak aja kita bikin macam-macam dan lain sebagainya. Banyak pengalaman di jalan. Kok ini gimana cara makunya dan Iya. sebagainya. Akhirnya ya kita tarik seorang petukang. Iya. Akhirnya dia kita pekerjakan dan saya belajar dari dia berbagai hal. Jalan Sampai akhirnya jalan ya. Betul. Sekarang bahkan banyak lah ya orderan. Kalau saya main ke rumah Pak Haji, oh gila dia pesanannya katanya sampai harus nunggu bisa sampai setengah tahun itu satu barang. Jadi sebelum COVID ini, Iya. alhamdulillah ya omset juga memang terus naik dan 5 bulan setelah itu juga kita dipercaya untuk support ASEAN Games waktu itu. Oh. Betul dia karena memang mungkin banyak teman juga di sana yang akhirnya dia memberikan satu kesempatan buat kita. Kita masuk di arena pentathlon ya yang di Tiga Raksa waktu itu. Support untuk ASEAN Games membuat standing foto itu Oh, yang sampai- standing foto, ya, betul, ya, 40 unit itu kalau nggak salah jumlahnya, saya masih ingat betul. Ya alhamdulillah jalan sampai akhirnya kita diminta untuk menjadi seorang narasumber dan untuk pelatihan. Meskipun saya mengakui tidak bisa, akhirnya saya dipaksa dan alhamdulillah sekarang udah beberapa kali jadi narasumber juga di bidang perkayuan. Yang gitu. berkayuan. Tapi mungkin Betul. lebih memotivasi saja ya Pak Haji. Sifatnya hanya menginspirasi, motivasi. Saya rasa tidak ada salahnya ya kita Iya. menekuni sebuah hobi. Lalu hobi itu juga bisa menghasilkan sesuatu. Kan enak juga gitu kan. Tapi Pak Haji, kalau sekarang kan oke, sekarang kan sudah banyak yang pesan, otomatis Pak Haji sekarang sudah mulai memasang target sekian dan sebagainya. Tapi awalnya sempat kepikir nggak Pak Haji kalau limbah-limbah itu bakal jadi uang? Ya Terus awalnya sih nggak niat usaha sih ya awalnya. Awalnya nggak niat Toh usaha. masih kerja kan? Toh masih kerja ya kan, nggak niat usaha toh, tapi akhirnya pekerjaan utama ya saya tinggalkan. Karena memang saya harus menekuni di sana dan saya menyukai pekerjaan saya. Karena menurut saya membuat sebuah karya itu kan dengan hasil yang memang kita inginkan itu kan punya kepuasan tersendiri. Iya. Lalu yang sekarang membuat saya itu happy menjalani usaha ini, kita membuat orang bahagia. Itu yang saya buat saya happy. Iya. Ketika orang pesan sesuai dengan keinginannya, lalu dia merasa happy, saya juga tentu merasa bahagia kan gitu. Udah dia bahagia, kita bahagia, gue dibayar ya kan. Itu
itu yang lebih happy lagi. Tapi apa Pak Haji berani keluar itu karena Pak Haji pengen all out di itu ya di mebel di furniture-nya Pak Betul. Haji. Karena menurut saya sesuatu itu harus terpenuhi, ya kan? Ya Harus sampai total ya. betul harus total di sana. Dan saya menjalani ini karena memang sesuatu yang harus saya tekuni dan menurut saya ini juga cukup menjanjikan. Ya. Sudah punya berapa karyawan? Sebelum Covid melanda, Iya. saya punya 7 pegawai, lalu diantaranya ada beberapa tenaga kerja yang sifatnya freelance dan dia bekerja sesuai dengan order, tapi ya karena order kita nggak putus-putus ya kerja juga terus-terusan gitu kan. Berbagai macam, ada yang welder, ada bagian kayu, ada yang bagian finishing dan lain-lain. Nah setelahnya diris ini negeri api datang memporak-porandakan dunia ya. Akhirnya Virus yang kita tidak tahu seperti apa betul. wujudnya ya. Ya ini kan bangsa gaib nih yang datang ini kan. Ya mau nggak mau kita juga harus mengurangi resiko. Ya. Dan pegawai yang ada sekarang tersisa tinggal 2. Tinggal 2. Yang 5 di Tinggal 2 rumah. orang. Yang 5 mereka sementara sekarang belum kita panggil lagi karena kan order yang datang juga tidak seperti sebelumnya. Kami berapa persen penurunan Pak Haji? Kalau dilihat dari omset rata-rata sebelumnya ya, Iya. Saya sih nggak perlu nanya harga omsetnya berapa. penurunannya sangat besar sekali ya. Penurunannya itu sampai dengan 85%-an. 85%. Betul penurunannya. Kalau seandainya dari sebelum-sebelumnya kita juga masih, kalau yang pesan itu kan kita bahkan ada yang sempat pending itu sampai 3 bulan dulu gitu kan. Indennya itu. Mau nggak nih dia pesan Januari misalnya, mau nggak Maret nanti. Ya kan baru bisa diperkirakan selesai. Kalau enggak ya udah. Kita mau nggak mau karena kita harus mendahulukan yang lain kan waktu itu. Ya sekarang nih udah mulai jarang ya kan. Bahkan bulan puasa kemarin juga hampir setengah bulan di awal itu kan kosong tuh. Tidak ada pesanan. Baru menjelang pertengahan ke akhir baru ada gitu. Nah sekarang mengerjakan pesanan di bulan puasa nih. Oh ada ya. Ada Dan pekerjaan itu juga. untuk bertahan lah ya sehari-hari ya. Untuk bertahan dulu kan gitu. Iya. Kalau misalnya COVID ini Pak Haji nggak selesai, Pak Haji perkirakan bertahan sampai bulan apa? Kalau saya sangat merasa yakin saja bahwa Allah kasih rezeki buat saya gitu kan. Dan saya juga salah satu UKM yang tidak pernah mengajukan bantuan dari pemerintah. Ya. Alhamdulillah masih bisa bayar fitrah ya kan, masih bisa lebaran, masih bisa kasih sedikit buat pegawai di bulan puasa kemarin. Ya mudah-mudahan masih ada rezeki ke depan. Pak Haji yakin bahwa selalu ada jalannya. Selalu ada jalan. Saya yakin selalu ada jalan karena kita itu kan bukan hanya sekedar tukang kayu kan. Ya. Kita juga dituntut kreatif. Ya. Dan saya rasa ini mungkin perbedaannya dengan tukang kayu kebanyakan kan. Kita kreatif, jadi membaca situasi dan lain sebagainya, memperhitungkan ini mesti bagaimana dan kita adaptif dengan keadaan. Saya rasa ini perhitungan-perhitungan ini yang perlu kita perlu kita lakukan. Artinya meskipun sedang terjadi satu persoalan katakan wabah COVID-19 itu disitulah kreativitas kita itu diuji ya. Kita diuji, kita dituntut harus bisa keluar dari masalah itu. Kan gitu. Jangan langsung kita merasa mengeluh ya kan. Tuhan tidak adil. Iya betul. Order tuh hampir semua merasakan ini, semua tanpa terkecuali. Saya rasa bukan hanya UMKM ya. Teman-teman wartawan juga sekarang ya nggak tahu ya kalau persoalan penghasilan itu kan kita nggak tahu. Kerjanya saja yang kita lihat. Teman-teman wartawan juga sekarang kerjanya ini udah mulai agak kesulitan kan. Karena memang tidak diperbolehkan kita terlalu terlalu dekat dengan para narasumber. Ketemu pejabat juga sekarang ada susah ya kan. Betul. Apalagi pejabat yang bermasalah. Makanya kan kemarin salah satu riset itu Pak Haji, jurnalis itu kelompok yang paling resiko stresnya tingkat paling tinggi. Betul. Karena ya kita dikejar deadline, kita dikejar berita, tapi pada satu sisi kita juga menghadapi virus yang kita tidak pernah tahu kan begitu. Ya mungkin di situ teman-teman jurnalis. Kalau saya sih sejak Januari sudah off gitu. Jadi nggak merasakan terlalu stres kayak teman-teman. Tapi Pak Haji, saya melihat garasi kapal ini termasuk cukup cepat ya. 2017 akhir Pak Haji jalan, kemudian sampai 2020 sebelum Covid, maksudnya 2019 itu
penghasilan cukup lumayan bagus. Kalau Itu seriusnya 2018 ya. oh seriusnya? Seriusnya Oh memulainya. memulainya. Hmm. Oh, gua harus usaha nih. Kayaknya Hmm. lumayan nih kalau usahanya diseriusin gitu kan. Hmm. Nah, 2018. Hmm. Januari 2018 saya start Hmm. dengan berbagai kekurangan, dengan berbagai pengetahuan yang minim. Hmm. Saya bertanya kepada beberapa orang. Saya sempat nanya juga, dia pernah di dunia media juga dan sekarang juga terjun ke dunia perkayuan. Suku Erik di Cilegon ya. Erik Kapling lah terkenalnya. Ada coupling. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai coupling man. Oh, Namanya panglong man, Panglong man ya. Mantan wartawan juga ya? Betul, dia di dunia media juga, dulu di PBS ya, PBS Radio. Salam hormat Bang Erik ya. Siapa tahu beliau nonton ini. Beliau juga salah satu yang menginspirasi saya untuk ya udah lakukan saja gitu kan. Saya nggak paham itu apa yang namanya mesin perkayuan, apa yang namanya circle saw, apa yang namanya jigsaw, apa yang namanya Tapi Pak Haji gandeng kan orang yang paham. di situ. betul. Kita kan dituntut untuk mengetahui mencari pengetahuan sendiri waktu Ya. itu, otodidak ya kan, Ya. mencari pengetahuan. Sekarang ini kan mencari sesuatu itu kan gampang, Ya. tidak seperti dulu. Ya betul, karena perkembangan teknologi. Betul. Kalau saya dulu bikin opini saja, membuat tulisan sebuah opini saja, itu kita perlu referensi sampai ke perpustakaan, nyari buku dan sebagainya kan Kalau gitu. sekarang tinggal ketik di Google aja jadi. Sekarang tinggal searching di Google jadi gitu kan. Bahkan sekarang untuk melengkapi berbagai informasi itu kita tinggal mencari referensi di beberapa literasi yang sudah ada di internet Net, gitu ya, kan, ya. gampang sekali, apalagi hanya untuk mengetahui soal-soal sedunia yang akan saya geluti semacam Iya. di perkayuan ini. Dan banyak nih sih Pak, komunitas-komunitas yang membahas tentang urusan-urusan kayu itu. Banyak ya, banyak sekali. Di Banten atau di luar Banten Pak? Di Banten, di luar Banten ya. Di Banten sendiri komunitas komunitas hobi kayu ini banyak sekali. Banyak kali ya. Banyak di Serang, di Cilegon ya, di Pandeglang. Dan itu saling bertukar informasi. Betul. Dan kita selalu bertukar informasi karena kan kita ada WA group juga. Ya. Termasuk Banyak. pertukaran order nggak? Kalau ke arah situ belum ya. Oh belum. Baru sekedar Tapi itu. ada sebagian yang memang teman-teman nggak bisa mengerjakan, misalnya dia sampaikan nih ada pekerjaan ini siapa yang mengerjain gitu kan. Nah, ini juga ada gitu kan di antara teman-teman gitu. Artinya walaupun itu tumbuh banyak sebenarnya nggak perlu khawatir bahwa itu bakal jadi pesaing. Oh Itu enggak, saling mensupport ya. Pak? karena pasti punya kelebihan Ya, masing-masing. masing-masing ya. Dan kekhasan lah. Punya barangkali ya. kekhasan masing-masing ya. Dan saya rasa semuanya punya sentuhan yang sangat Ya. berbeda ya dalam sebuah penciptaan sebuah karya. Meskipun kalau ini kan karya tangan ya, Ya. karya tangan. Ini bukan sebuah hasil fabrikasi yang dihasilkan dari sebuah molding, Ya. dia keluar misalnya bentuknya begitu-begitu aja kan, kalau ini kan enggak. Bener-bener Ya. olah tangan ya. Betul-betul olah tangan, kreativitas, dan hasilnya memang pasti akan berbeda. Oke Pak Haji, tadi saya bilang bahwa ini sangat cepat. Itu karena faktor Pak Haji dulunya jurnalis yang punya banyak relasi gitu. Sehingga Pak Haji lebih mudah memasarkan, atau faktor apa? Promosi atau apa sih? Saya rasa saya diuntungkan dengan posisi saya. Hmm. Karena selain saya juga pernah menjabat sebagai seorang pemimpin redaksi, saya juga pernah menjadi ketua Pokja Pokja. Wartawan Harian Provinsi Bahkan Banten. ketua pertama ya Pak Haji? Ya, Ketua pertama. Di- dan saya punya banyak teman wartawan. Hmm. Ya kan, artinya ketika teman-teman melihat ada sisi unik di sana, kita kan memberikan suguhan yang memang yang punya nilai berita akhirnya kepada teman-teman, ya kan? Ya. Dulu saya menjadi seorang wartawan, melihat apa yang saya geluti sekarang sangat jurnalistik menurut saya. Oh, gitu. Mengolah limbah Ya. menjadi sesuatu yang punya nilai punya nilai seni tinggi. Ya. Dan ini apalagi kalau seandainya dijadikan sebuah judul, Ya. menyulap limbah menjadi Rupiah. pundi-pundi rupiah misalnya kan iya. begitu. Ini kan Judul berita judul banget. berita banget gitu Iya, kan. Iya, betul. Coba saya ciptakan gitu ke arah situ, saya kasih tahu, ini ada yang menarik nih. Akhirnya Iya. teman-teman ikut mempublish. Publik ya. Betul. Dan itu keuntungan menjadi jurnalis ya. Dan keuntungan menjadi jurnalis ya. Ya itu rezeki anak solehnya di situ kan. Jadi pernah Iya, tayang iya, di Koran Sindo, Iya. pernah Saya percaya. tayang di Harian Pos Kota juga Kota. pernah di halaman 1. Lalu juga pernah tayang di mana, di Jawa Pos TV ya kan. Terus termasuk koran-koran lokal Koran di lokal. Banten ya, dan juga di beberapa media online.
Saya rasa ya itu mungkin salah satu keuntungan, akhirnya cepat sekali dikenal karena memang, media mainstream ini juga memberikan informasi, ya fakta ya, Ya. heeh, dan ini akhirnya dibaca orang kan begitu. Selain juga Pak Haji punya beberapa relasi dulunya ya. Ya tentu Dengan saja ya, dengan kalau itu sih saya rasa, Penunjang lah ya. penunjang ya, semua orang. Tapi bukan berarti memang kita juga akhirnya karena kita punya relasi dan juga punya basic wartawan, Ya. lalu kita dengan cara-cara misalnya yang kita juga kedepankan kualitasnya. Kedepankan kualitas karena saya rasa kualitas ini sangat penting Ya. ya, dan sehingga untuk memberikan trust kepada sama para- kayak kita bikin berita kan. betul, Content is king ya Pak Haji ya. betul, Itulah yang bisa menjadi modal yang menguatkan Pak Haji ya. Selain tentu modal untuk membeli kayunya kan. betul, betul. Pak Haji, kan ini sudah dikatakan 3 tahun lebih lah ya tidak megang berita. Kadang-kadang ada rasa rindu nggak Pak Haji untuk bikin berita? Ada sih ya, kangen gitu kan, Iya. membuat berita. Saya bikin sih, saya kumpulin di laptop, cuman nggak saya publish ya. Ada beberapa misalnya saya menyoroti soal perkembangan politik. Ya. Ada sih gatelnya pengen ya. Tapi kan Termasuk COVID ini barangkali. termasuk COVID yang sekarang. Kalau seandainya kita mau kupas persoalan COVID ini, ya kan banyak sekali nih sisi menarik dari COVID ini kan gitu. Ya. Tapi saya tidak akan membahas itu ya, karena Ya. itu saya tidak punya kewenangan untuk memberikan Ya. informasi mengenai COVID ya. Cuman Hanya ya menjadi menurut catatan pribadi saja betul ya. menjadi catatan pribadi. Nah, tentang apalagi nih COVID belum kelar. Ya. Kalau seandainya kita lihat media sosial sekarang udah ada persiapan lagi menghadapi pilkada gitu kan. Ya. Ya tidak ada hentinya sebetulnya. Artinya apa Pak Haji ya bikin berita tapi hanya untuk catatan pribadi. Betul, Lebih betul. tulisan reflektif aja kali ya Pak Haji ya. Betul, dan saya tidak publish juga, saya tidak publish karena kan saya pikir apalagi menyoroti persoalan politik, ya udahlah, atau rencana mau dibukukan Bang? insyaallah lah. Iya. Kita tunggu, kita tunggu. Oke Pak Haji, terima kasih banyak nih Pak Haji sudah mau datang ke berandanya jurnalis lecture. Sama-sama. Pak Haji, terakhir Pak Haji, Hmm. berapa optimis Pak Haji bahwa industri kreatif termasuk perkayuan di Provinsi Banten itu bakal tumbuh dan menjadi salah satu alternatif untuk mendorong ekonomi di Banten? Saya punya optimisme yang besar ya, kalau bicara kreativitas. Hmm. Kalau berbicara industri kreatif, lalu ekonomi kreatif, saya sangat optimis sekali. Kalau di persentase mungkin 1000% ya optimisme saya. Karena dunia kekinian ini kan sangat menghargai kreativitas. Ya. Nah, jangankan orang lain, kita sendiri sangat menyukai kreativitas. Saya juga salut buat salah satu seniman di Cilegon kemarin, ada Ya. seniman muda, Imelda. Imelda Adam ya. Adam, ya betul Nah, ya. itu Imelda Adam. kenapa saya Iya, iya. ingat karena memang ada nama saya di belakangnya itu. Oh iya. Nah, Imelda Adam. Saya salut dan sangat mengapresiasi, ini Iya. luar biasa. Ya. Dan akhirnya saya kepoin tuh Iya. Instagramnya. Oh ternyata dia sudah banyak sekali karyanya. keren banget keren lukisannya memang. lukisannya. Dan saya rasa ini adalah salah satu juga ekonomi kreatif ya akhirnya ke depannya. Karena kalau seandainya dia bisa bisa komersilkan hasil-hasilnya itu, tentu saja itu tidak akan murah kan gitu. Artinya sebenarnya potensi bahwa anak-anak kreatif di Provinsi Banten itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Tinggal banyak ini yang sekali. barangkali perlu Ah. dijemput ya kali ya sama pemerintah daerah kita. Maksudnya ya harus difasilitasi atau didorong lah ya, intinya Betul. didorong agar lebih berkembang lagi. Saya juga sedang mempersiapkan sekarang. Nanti ke depan Garasi Kapal ini punya channel YouTube sendiri. Oh, mantap. Ya. Nah, Nanti kita kolaborasi lah ya. betul. Karena kan ilmu yang saya dapat ini banyak juga yang gratisan. Ya. Banyak juga yang gratis. Saya bisa begini dari teman ini, saya bisa begitu dari teman itu dan sebagainya. Saya akan coba nanti muat di YouTube channel Garasi Kapal. Nanti kita namanya seperti apa? Ya semacam tutorial lah yang ringan-ringan, bagaimana caranya membuat ini, bagaimana caranya membuat itu. Tunggu aja tanggal main. Karena itulah sekali Pak. Siap, Oke, siap. terima kasih banyak Pak Haji. Sama-sama.